Baiklah prajurit sekalian, maka berakhirnya dengan ekstra demi ekstra. Maka kita belajar ke cara berikutnya, yakni dengan acara pokok di dalam cerita demi cerita para pengunjung sekalian. Cek, cek saudara, cek, cek. Baiklah hadirin yang berbahagia, sekarang tibalah saatnya kami akan beralih ke cerita, di mana disebutkan tadi bahwa judul cerita pada malam hari ini yang berjudul Raden Marga Asih, lanjutan daripada cerita yang berjudul Putri Cilinaya. Hadirin yang berbahagia, setelah kejadian terbunuhnya yaitu Putri Cilinaya yang dilakukan oleh Patih Dogok dan juga Patih Semar, kini sudah 20 tahun berlalu. Kejadian itu sangat memilukan sehingga menyisakan duka yang mendalam bagi Raden Mas Panji beserta dengan Inak Bangkul dan Awak Bangkul. Putri Cilinaya meninggalkan seorang putra yang akhirnya diberi nama oleh Raden Panji, yaitu Raden Marga Asih. Nah, bagaimana kelanjutan daripada cerita ini? Kita akan ikuti bersama-sama. Namun sebelum kita akan lihat kembali bagaimana keadaan, yaitu Raden Mas Panji beserta dengan Inak Bangkul dan Awak Bangkul. Kini kita akan lihat di kerajaan Daha, di mana Sang Prabu Anom beserta dengan Sang Permaisuri juga para hulu balang istana akan mengadakan pertemuan agung di Balai Paseban. Mari kita ikuti bersama-sama. Sebelum Sang Prabu akan hadir di Balai Paseban, kini para hulu balang istana akan segera hadir untuk membersihkan suasana di Balai Agung Kerajaan Daha. Saksikan bersama-sama. Inilah para hulu balang istana yang kali ini sudah hadir di Balai Paseban Kerajaan Daha.
sudah hadir di Balai Paseban. Kini para patih, para punggawa juga akan segera hadir di Balai Agung Kerajaan Daha. Mari kita saksikan bersama-sama. Hati berbahagia. Kini yaitu Mahapatih Mangkubumi, Mahapatih yang paling tinggi jabatannya di Kerajaan Daha, akan segera hadir untuk memenuhi undangan dari para sang prabu yang akan mengadakan persidangan agung di Balai Kerajaan. Inilah Mangkunegara yang kini setelah tiba di Balai Paseban. Mangkunegara adalah panglima utama atau panglima perang utama Kerajaan Daha yang tugasnya ialah memimpin para prajurit dan para punggawa, para demong dan juga rakyat Mapati. Inilah yang dipimpin oleh Mangkunegara. Setelah hadirnya Mangkunegara, kini yang akan segera tiba di Balai Agung Kerajaan yaitu Mangkubumi. Mangkubumi adalah wakil dari para raja. Nah, bagaimana? Rupa dan langkah daripada Mangkubumi akan segera kita saksikan bersama-sama. Nah, sambutlah kehadiran adik-adik sebab Mangkunegara. Apakah
semua, para punggawa, hulu balang, para temung sudah hadir di Balai Agung, Bapak. Ampun ya, semua sudah hadir ya. Bagaimana? Ya? Baiklah Paman Pati Mangkubumi dan kamu juga Mangkunegari. Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa kuundang kalian semua ke Balai Agung Istana. Tentu sekali yang mulia, saya merasa bingung sekali bersama Adipati Mangkunegara. Kenapa kita akan mengadakan persidangan ulang kembali ya? Jadi begini Mangkubumi, ampun ya. Tapi sebelumnya aku ingin sekali tahu bagaimana perkembangan Kerajaan Daha selama ini di bawah pimpinanku, dan juga itu tidak lepas dari pantauan dan tanggung jawabku Paman selaku Mahapati utama di Kerajaan Daha. Aku sangat percaya terhadapmu sehingga aku mengangkatmu sebagai wakilku. Itulah sebabnya kamu menyandang gelar sebagai Mangkubumi. Itu artinya adalah wakil seorang raja. Jadi coba kamu laporkan perkembangan di wilayah Kerajaan Daha, Bapak. Ampun yang mulia, kami telah menjalankan tugas-tugas prokul untuk sebagai calon wakil daripada kerajaan yang mulia. Namun kami telah menjelajahi di desa-desa ini, baik di istana juga. Saya mempersiapkan segala tugas-tugasku. Namun demikian yang mulia, cuma itu Bapak tidak bisa. Bagus, terima kasih Mangkubumi. Bagaimana tentang tugasmu Mangkunegari? Tanggung jawabmu sangatlah berat Mangkunegari. Apa arti dari pemangku? Itu penanggung jawab keamanan negara. Itu sebabnya kamu kuangkat sebagai panglima perang utama Kerajaan Daha, dan aku beri gelar kamu, yaitu Mangkunegari. Jadi bagaimana tanggung jawabmu semuanya itu Paman? Coba kamu laporkan. Selama hamba selalu mengawasi di luar maupun di dalam kerajaan, semuanya cukup dengan aman. Terima kasih Paman. Baik, bagaimana dengan hulu balang semuanya Mangkubumi? Suruh mereka semuanya menghadap secara serentak. Silakan. Baiklah yang mulia. Hulu balang semua dengar. Dengar semuanya. Sekarang kalian semua segera menghadap kepada yang mulia dengan secara serentak. Ngerti kau? Kamu jangan ketawa terus, ngerti terus. Silakan. Jangan baik sampai jaga jarak. Jarak. Bembek jaga jarak. Yuk, hadap sana, depan. Tuh. Jadi ngaco. Ini. Manyun. Apa kamu tidak bisa meninggalkan peliharaanmu di rumahmu? Kenapa dibawa ke istana? Hah? Kenapa? Apa? Coba ulang. Biar keren. Oh, biar keren. Bawa peliharaan begini harus keren. Kamu tugas di mana, Nyun? Luka. Mana? Luka.
Tidak jelas. Bukan. Para youtuber oleh kulit. Ini peliharaannya bisa ngomong bahasa kita enggak? Bisa dia ngomong? Tahu sekedar kecil. Coba aku ingin dengar. Cuma boleh kecil. Apa dia mengerti bahasa kita? Tahu. Coba aku ingin dengar lagi. Weh, coba mungkin kecil dah. Siapa namanya ini? Cuki. Apa? Cuki. Kuki. Cuki. Apa? Cuki. Orang ngomong itu di sini, bukan di sini. Masih muda kamu? Masih muda? Oh. Sudah punya pacar? Ini mulutnya manyun terus. Ini peliharaanmu suka janda apa perawan? Coba tanya. Apa dengan janda atau perawan? Baik. Aku ucapkan terima kasih padamu. Nanti ini kita bawa untuk pergi berburu nanti, ya. Ya. Ini Sakit jadi melek balik dah. kalau kenapa mana bibirmu yang bawah paman? Giginya cuma 2, ini kemana yang separuhnya? Waktu lampas helikopter. Di mana kok bisa kamu tabrak sama helikopter? Di mana itu? Kejadiannya di mana? Terlantar dari belakang pesawat lah, gua helikopter lewat. Pantas gigimu habis semua, itu tinggal 2. Kamu tugas di mana? Di sini baju. Baik kamu mana tahu. Sembalun. Oh, jadi kardus di Sebalun kamu. Biar penonton paham apa artinya hulu balang. Hulu balang itu yang bahasanya sekarang kardus. Kamu jadi kardus di Sebalun ya? Tahu. Baik, terima kasih. Ini kakek ganteng juga ini. Kek, nggak bisa ditutup mulutnya sedikit kek? Kamu bisa ngomong apa gimana? Saya bisa ngomong tapi saya begini suara saya. Oh, udah kawin? Udah. Nikah belum? Udah sudah. Sudah nikah? Udah. Kawin? Udah. Tinggal di mana? Oh, tugas di mana kamu? Jakarta. Di mana? Sekotong. Jauh. Ini tidak jelas ngomongnya kayak. Nah ini kakek yang ini lagi. Kakeknya di sini banget. Ya kok, coba bangun. Udah sana tuh. Kek, Apa? masih doyan janda enggak? Masih Egi. Masih sedikit. Muka sudah robek begini, masih aja doyan. Masih handsome. Oh. Berapa kali kawinnya? Istrinya berapa sekarang? Telu. 3. Tahu. Hebat, masih kuat kek. Masih kecut-kecut. Cucu ada berapa kek? Aduh. Istri 3, cucu 2. Enggak masuk akal. Ini kenapa dengan bibirnya sobek terus ini lagi kenapa? Terilit laba. Oh, pas tugas. Ya sudah, aku kasih sekarang duduk. Ini kecil-kecil cabai rawit ini kakek ini juga. Ini kakek. Nama kamu siapa? Nama kamu siapa? Ya sudah, tugas di mana kamu? Di mana?
dari mulutnya. Nggak bisa. Ya sudah, baik-baik ya. Dengar kalian para hulu balang. Nggak bisa dong. Kalian adalah tameng negara. Jadi baik buruknya pemerintahan itu tergantung pada kalian yang akan melaporkan nasib para warganya. Yaitulah tugas kalian semua. Jadi bijaklah terhadap warga yang kalian pimpin. Ya. Sudah Paman Mangkubumi. Dah, sekarang kembali ke posisi yang semula, ya kan? Samping. Dinda, Iya Kanda Prabu. kenapa aku lihat akhir-akhir ini kamu selalu murung, bersedih, bahkan setiap hari aku lihat kamu menangis. Ada apa Dinda? Hah? Kanda Prabu, selama aku kehilangan bayi kita, hatiku sangat tersesat. Dan entah kemana perasaanku dan pikiranku juga kosong Kanda Prabu. Kamu masih mengingat tentang kejadian 20 tahun yang silam. Tentu saja Kanda Prabu. Sabarlah Dinda. Aku pun sama. Aku masih mengingat kejadian itu. Tapi sudahlah, itu nasib kita Dinda. Karena kita lalai dalam menjaga amanah Dinda. Aku ingat pada waktu itu, sebelum kita akan diberikan seorang anak oleh Yang Maha Kuasa, kita pernah bernazar, jika kita akan diberikan seorang anak, maka kita akan menyiapkan seekor kerbau yang dimana semuanya itu akan kita hiasi, terutama tanduknya dengan emas, intan permata, bahkan sutra yang akan kita hiasi, taruh di kerbau itu. Akan tetapi itu tidak pernah kita lakukan Dinda, karena kita lupa dengan saking bahagianya sehingga Tuhan marah. Maka terjadilah, aku ingat pada waktu itu, badai yang sangat besar sekali memporak-porandakan kerajaan Daha, sehingga bayi yang kamu gendong itu hilang entah kemana Dinda. Tapi sudahlah, itu atas kelelahan kita Dinda. Kamu tidak usah bersedih. Sebaiknya sudah saja untuk mengungkit masa lalu kita Kanda Prabu. Hatiku sangat sakit. Dan juga aku teringat dengan putri kecilku Kanda Prabu. Maafkan aku Kanda Prabu atas semua kelalaianku juga. Sudahlah Dinda, tidak ada yang perlu disalahkan. Itu semuanya salah kita yang lalai akan nazar yang pernah kita ucapkan. Sudahlah. Tapi aku sangat sedih sekali dengan kehilangannya putri kita Kanda Prabu. Percayalah Dinda, mungkin nanti ada rencana lain Tuhan terhadap kita. Jadi bersabarlah Dinda. Paman Mangkubumi, apa ya Mulia? Coba kamu lakukan sesuatu supaya Gusti putrimu bisa senang dan tidak bersedih lagi. Silakan. Aku ingin mendengar kamu menyanyi Paman. Baiklah ya Mulia. Putri bagaimana ya Mulia? Apa kamu mau dihibur oleh Mangkubumi? Tentu saja Kanda Prabu. Silakan Paman. Balik randan harutaka jijik dindutaka jijik. Ampun Tuhan Putri, aku ingin sekali kita bahagia ya. Semakin aku terhibur, semakin aku tersedih. Hari
Teruskan menghubungi hibur Gusti Putrimu. Sama Gusti. Lanjutkan Pak. Lanjutkan Pak. Bagaimana Dinda? Apa kamu sekarang bisa terhibur? Belum bisa terhibur Kanda Prabu. Belum bisa terhibur. Iya Kanda Prabu. Kamu Maman lakukan supaya Gustimu terhibur lagi. Cepat. Baik. Jangan membuat Gusti Putrimu bersedih. Lakukan. Kemarin dimenangkan dia sesenang. Mun kenyaman kuang di kamari mun kenyaman kuang wae beli paku di perai.
sudah terhibur? Hah? Aku tidak bisa kehilangan pikiran tentang anak kita, Kanda Prabu. Meskipun aku sudah terhibur. Jangan kamu pikirkan, toh juga kita akan bisa menemukannya. Bagaimana aku tidak memikirkan dia, Kanda Prabu? Karena dia adalah buah hati kita. Apakah di dalam perasaannya? Akankah putri kecilmu yang hilang dulu itu masih hidup? Tentu saja, Kanda Prabu. Firasatku dan juga di dalam hatiku, putri kita itu masih hidup, Kanda Prabu. Tapi entah kemana dia, Kanda Prabu. Sudahlah, Dinda. Satu lagi kamu menangis. Bibi. Jangan kamu, aku nanti ikut sedih, Dinda. Aku nangis nanti. Sudahlah. Gimana aku tidak bersedih, Kanda Prabu? Dia anak kita satu-satunya. Tiba-tiba hilang entah kemana, Kanda Prabu. Aku sudah tidak tahan, Kanda Prabu. Paman Batin, jika terus-terusan seperti ini bahaya. Lalu langkah bagaimana yang mulia? Langkah bagaimana yang kita lakukan, yang mulia? Kalau memang putri itu terus begini, yang mulia. Dinda, sudahlah. Bagaimana kalau ku ajak kamu ke sebuah tempat? Di mana kamu mau? Ayo, sebut, di tepi pantai atau di mana? Hah? Aku akan menuruti semua perintah Kanda Prabu. Kemana Kanda Prabu pergi, aku juga akan ikut, Kanda Prabu. Kalau begitu, Paman, siapkan para hulu balang, bawa tenda. Coba kita ajak Gusti putrimu main-main nanti di tepi pantai itu. Baik, baiklah yang mulia. Perintahkan semuanya, Paman. Hei, hulu balang semua, dengar. Sekarang kalian bawa bekal-bekalmu ya. Kita akan pergi ikut bersama yang mulia untuk pergi pantai. Kita akan pergi bersama. Dan juga bahan-bahan tendamu harus siapkan. Oke? Siap? Ayo bangun. Bangun kalian semua. Bangun. Kamu harus siapkan tenda. Kita akan buat tenda di tepi pantai sana udah pada. Baiklah yang mulia. Paman, Ke, kamu dari depan, Ke. Ayo.
Mangkubumi. Yang mulia. Apa kamu lihat? Itu. Nampak seekor burung yang berwarna putih. Itu seakan-akan memerintahnya. Ya, mengajak ke suatu tempat, Bapak. Apakah itu bukan burung yang mulia? Itu burung. Warna yang putih. Perintahkan kepada sekolah istirahat di sini, Bapak. Ya. Kita istirahat ini, Dinda. Sekarang kita sudah ada di tepi pantai yang sangat indah sekali. Pemandangannya sangat luar biasa. Bagaimana? Apa kamu senang? Tapi samar-samar Paman Mangkubumi, aku melihat ada sebuah peti yang agak dibawa oleh orang laki itu, Paman. Benar juga yang mulia. Nah, coba kamu lihat itu. Burung Garuda putih itu rupanya hinggap di peti itu, Paman. Jadi keluarga putih yang mulia. Benar, harus jadi begini yang mulia. Itu burung Garuda putih yang menghinggapi peti yang ada di tepi pantai itu. Benar juga yang mulia. Coba sekarang kamu perintahkan salah satu hulu balang untuk melihat sebelah sana, Paman. Silakan. Hulu balang. Orang tua. Kamu coba lihat di tepi pantai sana. Kamu kontrol di tepi pantai itu. Ada apa kiranya? Silakan. Cepat dong, cepat. Harus jencer loke. Coba kamu perhatikan itu, Kek. Itu ada sebuah peti yang dirantai itu. Bagaimana, Kek? Bagaimana penglihatanmu, Kek? Apakah sama dengan kita-kita yang benar? Araan. Apa itu? Araan. Apa itu? Otak. Yang mulia ampun. Seakhir bilang, akhirnya bilang kodak yang mulia. Biar aku periksa, Paman. Silakan yang mulia. Silakan, akhir kamu duduk. Kek, sini. Nah, kamu. Ini peti apa? Kok tiba-tiba ada di tempat ini? Apa kamu bisa coba kamu buka, Kek, sama ini? Coba, kamu buka. Ayo, Kek. Aku kan yang terbaik, Kek. Rantainya dibuka, Kek. Rantainya. Tidak bisa. Ya sudah, kembali ke sana kamu. Paman Mangkubumi, coba kamu buka. Mangkunegaran. Baik. Tidak Mangkunegaran. Awas dulu. Silakan dibantu Mangkunegaran. Ayo, Bapak Tati. Baik, Tuan Putri. Saya akan laksanakan dengan sebaik-baiknya. Silakan. Kok tidak bisa? Adipati Mangkunegaran, kenapa harus begitu? Dia juga tidak bisa. Rantinya. Buka rantai. Tidak bisa, Paman. Ampun ya, Paman. Namun kami berdua bersama Adipati Mangkunegaran tidak bisa. Apa ini? Kok tidak bisa dibuka? Dinda, sini. Sini, Mayang. Mayang, sini kamu. Coba kamu temani Gusti Putrimu. Dinda, Iya, Kanda Prabu. apa kamu merasa ada yang aneh di dalam peti ini?
Tentu saja Kanda Prabu. Dan juga hatiku kenapa berdebar-debar begitu Kanda Prabu? Seolah-olah ada sesuatu yang di dalam peti ini Kanda Prabu. Iya ya. Dan penciumanku berbeda sekali Dinda. Kenapa baunya di dalam peti ini sangat harum sekali? Ya Kanda Prabu. Kalau dikatakan harumnya bunga mawar dan cempaka, ini lebih. Coba, mungkin mudah-mudahan bisa dibuka Dinda. Coba kita berdua Dinda. Mudah-mudahan saja Kanda Prabu. Tadi semua tidak bisa, Paman Pati juga tidak bisa. Mungkin kita yang coba Dinda. Tuh kan mudah sekali. Kanda, Dinda, apakah aku salah melihat Kanda Prabu? Itu Paman Pati. kenapa aku coba kamu lihat Paman? Coba lihat Paman Pati. Ada seorang manusia di dalam peti. Nauzubillah min zalik ya mulia. Ini siapa yang mulia? Siapa yang tega sekali menaruh seorang manusia di dalam peti seperti ini? Apakah ini benar manusia yang mulia? Benar Bapak. Di pantai ini. Dan ibu tidak jumpa yang tegak di dalam peti yang mulia. Perempuan lagi. Coba mayat Dinda, sebagai seorang perempuan kalian berdua coba angkat. Siapa yang tega sekali menaruh orang di dalam peti ini Bapak? Masih hidup lagi. Bukan siapa tidak seorang ibu dan ayah. Coba kamu angkat Dinda. Terus begini. Hati-hati. Tutup lalu dibuka dia di atasnya. Masih lemas. Masih lemas ya mulia. Kenapa juga? Rupanya Putri Ratu juga senyum-senyum. Coba sekali, coba kamu tanya kalau dia bisa bicara. Ya, asalnya dari mana dan kenapa bisa ada di dalam peti? Anak maling. Wan, coba kamu ambil ini. Prabu datang. Air Wan. Dan dari mana usul asalmu? Apakah kamu tidak bisa bicara? Kanda Prabu, sepertinya dia tidak bisa bicara Kanda Prabu. Mungkin dia kelaparan atau haus Kanda Prabu. Bagaimana kalau kita kasih minum saja Kanda Prabu? Badanku jadi begini. Mudah-mudahan ini pertanda baik Dinda. Coba kamu minum. Tuh kan kelihatan segar. Nah, tuh. Apa sekarang kamu ingat? Kamu ini siapa? Dan kenapa bisa ada di dalam peti itu? Apa kamu ingat namamu siapa? Bagaimana tidak? Namanya dia tidak tahu. Terus kenapa dia ada di dalam peti juga tidak tahu? Aku juga tidak tahu Kanda Prabu. Aku jadi bingung. Kawan Bang Kukumi, bagaimana ini? Menurutmu ini siapa ini? Dan kenapa bisa ada di dalam peti? Justru itu ya mulia. Aku mulia juga. Kenapa harus ini banyak manusia? Kenapa harus ada di dalam peti yang mulia? Ampun ya mulia. Dan coba kamu lihat, ada bekas luka. Ini bekas sayatan senjata tajam. Tapi darahnya kenapa putih? Kenapa harus putih yang mulia? Apa ya? Aku jadi coba ini. Di pinggirnya juga berwarna biru. Apa dia keturunan bangsawan? Tapi jika memang
di dalam hati Paman. Justru itulah yang mulia. Baik, tanyakan lebih lengkap lagi yang mulia. Dinda, Iya Kanda Prabu. coba kamu tanya lagi asalnya dari mana dan siapa namanya. Ayo. Nasibku Dari mana usul asalnya? Apakah kamu belum ingat juga? Hamba tidak tahu. benakku Dia juga masih belum tahu dari mana usul asalnya Kanda Prabu. Bagaimana semua ini Kanda Prabu? Jadi dia tidak tahu asalnya dari mana dan kenapa dia ada di dalam peti juga tidak tahu. Namanya pun dia juga tidak tahu. Gimana ini? Coba sini kamu. Sudah agak baik kan? Hah? Seger? Baik. Dinda, Iya Kanda Prabu. kemungkinan ini adalah anugerah atau titipan dari Yang Maha Kuasa kembali yang harus kita terima. Apakah misalnya kalau kau angkat anak ini menjadi putri kita, apa kamu mau? Tentu sekali Kanda Prabu, bahkan aku sangat senang sekali. Kamu mau? Tentu saja Kanda Walaupun Prabu. kamu tidak tahu asal usulnya dari mana. Iya Kanda Prabu. Ya sudah. Jika itu yang akan membuatmu bahagia, aku pun mau. Dok, apa kamu mau kalau kau angkat menjadi putriku? Mau? Iya hamba mau. Kamu akan menjadi putri seorang raja yang ada di dalam. Nah, kebetulan aku bersama Gusti Permaisuri tidak punya satu pun orang anak, tidak ada. Jadi sekarang kamu yang akan menjadi anak tunggal kami. Apa kamu siap? Iya hamba siap. Nah, Mangku Bumi, Mangku Negara, ini atas permintaan dari Gusti Putrimu juga. Coba kamu lihat sekarang, dia berbeda. Raut wajahnya berubah menjadi senang dan gembira. Nah, tidak salah kalau kau angkat dia menjadi putra putriku. Apakah kalian semua selaku para penggawaku setuju? Mungkin yang mulia. Atas segala keinginan Tuan Putri, juga utama yang mulia, saya juga setuju. Mewakili Adipati Mangkunegara, dia juga setuju yang mulia. Baik. Nah, sekarang kamu akan resmi menjadi putriku. Paman Mangkubumi, Mangkunegara, perintahkan semua hulu balang. Kita akan mengadakan pesta besar di Kerajaan Daha 1 minggu lamanya. Siapkan sapi, kerbau, kambing, semuanya kumpulkan dan kabarkan kepada semua rakyat yang ada di Daha. Jangan lupa kamu memberikan undangan terhadap saudaraku yang ada di Kerajaan Beling, yaitu Prabu Anor. Ya. Baik yang mulia. Nah, karena dia tidak tahu namanya siapa, bagaimana? Sekarang aku akan memberi dia nama. Baik yang mulia. Silakan yang mulia. Apa kamu mau diberi nama oleh ayahmu? Hah? Mau? Iya mau. Karena aku menemukan kamu di dalam rahasia. Taruh katakan kota ini rahasia. Karena kamu tidak tahu asal usulmu dari mana. Maka sesuai dengan yang aku temukan dirimu di sini, aku akan memberi kamu nama, yaitu Putri Sekar Kedaton, yang artinya putri istana dalam ruh, ruh dalam rahasia. Itu artinya Sekar Kedaton. Oh, kamu mau? Iya hamba mau ayah. Namamu bagaimana Dinda? Apa kamu suka? Aku sangat suka sekali. Karena dia ini rahasia, kita tidak tahu dari mana dia. Iya Kanda Nah, Prabu. jadi itu sesuai namanya. Ruh, di dalam ruh masih ada rahasia lagi. Aku sangat senang sekali dan juga sangat setuju. Artinya yang singkat itu Dinda adalah istana ruh.
Tuh, siap. Kalau begitu paman, kita boyong dia ke istana, kita bawa pulang. Lalu kita persiapkan pesta besar-besaran. Mari paman Badi. Lihat. Mari, mari Dinda, bawa putrimu. Apa guna kami tunggu lama ada sini, baik dengan segera kami berjalan buatlah menuju di mana pasti supaya sejahtera pasti. Apa guna kami tunggu lama ada sini, baik dengan segera buatlah menuju di mana pasti supaya sejahtera dalam hati. Hadirin yang berbahagia, kita tinggalkan sejenak bagaimana tadinya sang penguasa besar kerajaan Daha yang menemukan seorang putri di dalam peti. Kini kita akan melihat kembali bagaimana Kaas Panji beserta dengan Inak Bangkul dan juga Amak Bangkul. Di situ kita akan melihat putra yang ditinggalkan oleh Putri Cilinaya yang diberi nama Raden Marga Asih. Sudah 20 tahun berlalu, Raden Mas Panji yang kehilangan istri tercintanya yaitu Putri Cilinaya dan meninggalkan duka yang sangat mendalam. Apalagi Putri Cilinaya meninggalkan seorang putra yang sangat tampan dan gagah. Kini kita akan keadaannya. Mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sak teparan arat Amak Bangkul yang kerwah itu lekor kali kemerari dek nini doang tok narak tok bedoe keturunan, bahkan dari kenaikan sampai keturunan dek narak bayi tok kedagan-dagan. Ya salah sang balik kenani tahun 2024 ini jak
badek-badek yang berdua, badek yang keturunan. Arah, Hei. sayang doi. La ilaha illallah. Anu beli lalu angen itu. Nanya melek bayi yang melari tahun 2004 lekor rengi. Sang iya, gamak roket kican berdua ada. Teman lalu. Oh, gamak nak hari-hari. Lebih baik kau marah sang aku jaga kan cuma beruntung bukan. Aku kesiwa andagu. Mai. Tak sanggup kuat. Nenek kaji mati mah nani lambung. Kedok kedai. Nani merarik sak pertama. Ndek tahan dimenai. Sayang. Kedua semenuan juga. Kedua sampai 7 lekor. Kaki berari. Kebalik lekor ndak kancing hari balik tetap badek kita ni. Saya ngerek. Asal itu dah kena tetap ni kesiwaan. Ni sok paling lalu aran. Enggak, tepu ngono. Balikan dengan wah no ngak lo mendarat tetap. Itu lah mak tetap. Hei. Hei. Aduh. Dia ada tekanggo si Palu. Lagu cuma menin-menin dah. Zaman sekarang tahun 2024 kita tidak punya anak kandung. No, itu doang berdua yang anak angkat. Kebanyakan sementara nyari nani berdua anak angkat, bayangkan. Lu yang nyerongkang. Ini malu aja lu merari. Wadah merari, jauh ni berdua anak nyerongkang. Herbal, nani si dokter rendah. Sekecil-kecil nyerongkang anak dengar. Darak baik berdua anak kandung zaman-zaman ini. Nenek ngaji. Nenek kaji. Ada orang ngaji juga dengar. Ngaji apa? Oh ya orang ngaji. Lo dulu. Gobok kembiaran ya. Itu orang gobok. Oh. Oh iya wah, bagi cari wah. Mereka bos ini dah di rumah. Kalau mesak kedua ngencong meni. Aduh. Masih dua hari baik lain. Lah. Enggak lebar. Ngerau. Aku nak mengerau. Angkang, Baiklah. Kanda, Senin bisa paling sengari hari nyerutik kalah holat nangke. Woi gamak body astagfirullah. Dengan legawah doang tok narak baki itu ngai sendiri hanya baki. No. Kanda aku grogi. Harap hari. Aduan mai. Oke Kanda, pepe itu kalau iruh Kanda. Dah aku begitu hari. Dah aku menitu. Ndek baru pelot Kanda. Arum menit dari nani daripada aku yang pelot burung di malam hari. Arang kamu juga kotor. Bila ingin melihat ikan di dalam kelas, ini lara 4 meter terang. tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila